update kinerja kuartal 2 Bank BRI. Ting, Bang masih boleh hold gak nih? Bang nambah lagi gak nih? Bang tahun ini memang sulit. Memang sulit sih memang. Nah kalau ngeliat perbankan dari sisi deposito terlebih dahulu, CASA atau dana murah itu bagus ya bagi perbankan. Simple, marginnya bisa semakin gede. ya. Kalau gue yang kedua adalah gue pengen lihat dari kreditnya terlebih dahulu, ya kan kreditnya bertumbuh atau enggak. Nah tapi ada hal yang menarik nih di BRI yang mungkin orang nggak gitu lihat dari segi laba bersihnya kok. Dan profitnya tahun lalu itu ada one off, yang dimana I'm sure banyak nih luar sana nggak bahas mengenai one off ini. Kira-kira kedepannya BRI semakin bagus atau kinerjanya mengi aja nih, segini aja. Thank you teman-teman yang udah daftar ke Think Exclusive 2 Days Workshop di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Karena hari ini per tanggal 4 Agustus udah resmi ada 100 pendaftar ya, yang join ke Think 2 Days Workshop. Kabar baiknya, untuk teman-teman yang mau join tapi udah nggak dapet tempat, kami masih membuka ekstra 30 seats lagi, dikarenakan ada 30 peserta yang memilih untuk mengikuti acaranya secara online. Maka dari itu kami ada sisa ekstra 30 seats lagi untuk 30 orang tercepat. So pastiin teman-teman, kalau memang teman-teman ingin belajar investasi saham lebih serius lagi, kami yakin ini adalah kesempatan terbaik di mana banyak saham bagus ya, bisa kita koleksi di harga murah di tahun 2025 ini. Jangan lupa daftar sekarang, klik link di bio kita untuk tahu detailsnya, and I'll see you in the workshop. Halo teman-teman, welcome to chatting. Hari ini sama Arnold ya, kita akan update laporan kuartal 2 Bank BRI yang baru keluar. Nah, detailnya tentu udah kita update buat member ya di dalam. Arnold udah analisa, dijelasin semuanya dari deposit segala macam, mana yang naik, mana yang turun, apa yang harus kita perhatikan. Nah, di sini kita ingin spill sedikit aja nih, Not, jangan banyak-banyak. Mengenai update kinerja kuartal 2 Bank BRI. Hari ini per tanggal berapa ya hari ini ya? Tanggal 13 ya? 13 itu saham bank lagi naik banyak. Jumat kemarin, Senin kemarin naik, hari ini juga cukup naik lagi. Boleh ceritain kan, Not? Banyak banget yang nanya, Ting, Bang masih boleh hold gak nih? Bang nambah lagi gak nih? Nah mungkin kita gak akan jawab secara konklusif, tapi kita bahas dari sisi kinerjanya. Gimana Not? Kuartal 2 Bank BRI, anything interesting? Nah kalau ngeliat perbankan, yang pertama kali gue pengen lihat adalah sebenarnya dari sisi deposito terlebih dahulu, ya kan. Kita lihat dulu depositnya itu bertumbuh atau enggak. Kita pasti mau perusahaan itu, yang perbankan ya, itu depositnya bertumbuh. Ya kan, karena artinya apa? Artinya masyarakat tuh masih percaya sama perbankan tersebut, ya kan. Nah kalau kita ngomongin soal BRI, ya depositnya masih bertumbuh, ya kan. Kita lihat, kita bandingin dengan tahun lalu ya itu masih bertumbuh sekitar 7% seingat gue. Masih di atas kenaikan rata-rata money printingnya berarti ya? Iya betul, jadi overall ya masih bertumbuh depositnya. Dan yang menarik adalah dari pertumbuhan deposit itu disokong oleh kenaikan kasa. Which is dana murahnya kok. Oke, jadi dari dia kan BRI berhasil ngumpulin banyak uang nih. Uangnya uang yang murah bisa dikumpulin. Betul. Jadi kayak kasanya ini, which is dana murahnya ya, itu BRI itu tumbuhnya lebih kenceng. Tuh, jadi bagus sebenarnya. Which is artinya beban bunganya itu nanti ke depannya akan semakin murah, ya kan? Nah, teman-teman kalau penasaran apa sih implikasinya CASA atau dana murah itu bagus ya bagi perbankan? Karena kalau mereka bisa ngumpulin dana dengan murah, tentu biaya-biayanya kan ke depannya semakin murah juga. Otomatis apa? Simple, marginnya bisa semakin gede. Iya. Oke, berarti kita bisa bilang depositnya bertumbuh cukup bagus. Deposit ditumbuh ditopang dengan dana murah. Selain itu ada apa lagi Not di kuartal 2 BRI yang menarik perhatian lo? Oke, deposit tadi naik ya. Sekarang kalau gue yang kedua adalah gue pengen lihat dari kreditnya terlebih dahulu. Ya kan, kreditnya bertumbuh atau enggak. Nah, kalau kita lihat kreditnya, ternyata kreditnya juga bertumbuh. Ya tumbuhnya setara dengan industri, mungkin 7%-an. Ya jadi ya overall artinya bagus teman-teman. Ya, depositnya bertumbuh, kredit juga bertumbuh gitu. Mereka masih bisa salurin kredit terus, ya kan. Nah, tapi ada hal yang menarik nih di BRI yang mungkin orang nggak gitu lihat. Nah, itu adalah dari segi laba bersihnya kok. Oke. Jadi laba bersihnya itu kita lihat kan, kalau kita bandingin antara tahun lalu dengan tahun sekarang, itu ada penurunan sebenarnya. Iya, orang pada takut bilangnya Bang tahun ini memang sulit. Ya, memang sulit sih memang tahun ini ya. Betul, ada betulnya. Cuman ya kalau kita benar-benar sebagai investor kita benar-benar bedah ya, dan kita analisa laporan keuangannya, itu ternyata ada one off gain gitu loh. Jadi di tahun lalu itu ada pembalikan cadangan, tapi sekarang di tahun 2025 itu pembalikan cadangan tersebut tuh turun. Oke. Turunnya lumayan besar, sekitar 2 triliun lebih, 2,5 triliun bahkan. Berarti, sorry ya gue cut ya, berarti one off gain-nya itu terjadi di tahun lalu sebenarnya. Betul. Yang membuat seolah-olah tahun lalu itu labanya jadi 60 triliun. Betul. Padahal seharusnya aslinya itu dalam tanda kutip di bawah 60 triliun. Betul. Makanya tahun ini kesannya turun sebenarnya. Tapi sebenarnya aslinya kalau kita melihat secara kinerja kreditnya segala macam itu masih oke sebenarnya. Jadi laba bersih ya still oke menurut kita gitu. Nggak separah itu ya sebenarnya ya. Iya.
Oke, interesting ya teman-teman. Kalau bingung nih, ini cara ngeceknya gimana kok bisa tahu ada one off gain segala macam. Makanya teman-teman jangan pelit-pelit untuk investasi ilmu. Itu di Think semua kita bahas ya. Betul. Detailnya juga sebenarnya ada di free trial ya. Kalau teman-teman mau pelajarin gimana caranya kita menganalisa bisnis perbankan dengan lebih komprehensif, semuanya sebenarnya udah kita bahas di free trial. Itu linknya di description. Ya tuasin teman-teman klik. Itu gratis. Dan kita yakin teman-teman yang udah tahu nih ini saham kayaknya menarik tapi mau analisa bingung cara analisa perusahaan gimana, pastiin teman-teman lihat free trial karena kita yakin itu akan sangat membantu proses perjalanan investasi teman-teman. Oke, jadi depositnya cukup oke, naik dengan dana murah yang bertumbuh ya. Kreditnya juga nyalurin cukup oke, dan profitnya tahun lalu itu ada one off, yang dimana I'm sure banyak di luar sana nggak bahas mengenai one off ini. Betul. Satu hal yang menarik lagi Not, yang I think teman-teman pasti penasaran, pertanyaan 1 juta umat nih Not. Oke. NPL-nya gimana bang? Oke, NPL ya. NPL. Non performing loan. Nah, Mungkin sebelum kita jawab, ceritain singkat dulu apa sih non performing loan? Mungkin orang pikirnya NP net profit kali, bukan. bukan. Jadi non performing loan itu intinya kalau di kita sendiri di Think ya, itu kita golongin pokoknya intinya kredit yang udah macet lebih dari sehari itu kita golongin sebagai NPL. Intinya gitu ya. Ini kalau kacamata kita ya. Kacamata kita. Nah, jadi ya NPL-nya BRI menurut kita itu di sekitar 8%-an gitu ya, maksudnya kredit yang udah jatuh tempo lebih dari sehari 8%-an gitu, which is kalau kita bandingin dengan tahun lalu itu masih di angka yang kurang lebih sama gitu. Jadi dari segi penyaluran kreditnya bertumbuh, tapi dari segi resikonya itu masih kejaga sebenarnya gitu. Oke, kalau di kuartal 1 kan sebenarnya sempat meledak lumayan banyak tuh, Sinot kan. Berarti di kuartal 2 sebenarnya udah sedikit lebih membaik ya. NPL lainnya orang pada gagal bayar udah lebih membaik gitu. Mungkin ya. Oke, berarti bisa kita simpulkan sebenarnya kuartal 2 ini kinerjanya ya dibilang bagus sekali enggak, tapi dibilang jelek sekali juga enggak. Betul. Ya sesuai lah dengan kondisi perbankan. I'm sure teman-teman yang ada usaha atau bekerja di perbankan pasti sama-sama tahu bank ini lagi very tight tahun ini. Dan memang itu tercermin juga di laporan keuangan BRI. Bisa kita lihat depositnya, kreditnya juga nggak yang agresif nyalurin lagi segala macam. Ya. Nah, tapi orang udah pada tahu nih. Oke, saya yakin teman-teman yang nonton video sampai sini udah pada mulai relate. Berarti BRI kurang lebih masih on track nih. Ya, Betul. masih on track kinerja jangka panjangnya. Pertanyaannya, apakah ke depannya semakin buruk atau semakin bagus? Nah, tentu balik lagi kita kan ada yang bisa tahu masa depan exactly. Cuman inilah kita sebagai investor, kita bisa mengambil beberapa key variable. Betul. Ya, key variable ini apa? Ini adalah level-level atau batasan kunci di mana kita sebagai investor kita bisa pantau dan kita bisa mengetahui kalau poin ini berada di atas variabel ini, seharusnya ke depannya bisa menjadi semakin bagus kinerjanya. Begitu pula sebaliknya, contoh bad debt atau non-performing loan. Kalau NPL semakin rendah, berarti ke depannya kinerjanya bisa menjadi semakin bagus. Karena pencatatan kerugiannya semakin dikit. Nah, ke depannya Not, BRI Not, kita spill salah satu key variable yang menarik untuk dibahas Not. Ya. Oke. Untuk teman-teman yang penasaran kira-kira ke depannya BRI semakin bagus, atau kinerjanya menye-menye aja nih, segini-segini aja, atau malah ke depannya ada bom lagi yang meledak. Nah, mungkin boleh spill kan kira-kira key var apa nih salah satu yang kita bisa pantau? Satu yang kita bisa pantau sebenarnya dari segi M2-nya kok. Kenapa tuh? Karena M2 ini kan sebenarnya uang beredar di Indonesia, intinya seperti itu ya. Nah, semakin banyak uang beredar artinya nanti kan akan larinya ke perbankan pasti uangnya, ya kan. Nah, jadi ya kita lihat di M2 ini ya di tahun 2025 ini kita lihat bahwa pertumbuhannya semakin kencang teman-teman. Ya ini juga berdampak ke deposito perbankan yang juga bisa tumbuh semakin kencang gitu. Jadi ke depannya ya kita pantau aja M2 seperti apa. Kalau M2-nya bertumbuhnya kencang, ini juga pasti akan kecipratan ke perbankannya. Ya, itu yang teman-teman cek perbankan mana yang Ya. paling bisa kecipratan. Itu teman detailnya juga sebenarnya kita udah bahas ya kemarin. Marvel sempat sharing di grup dibandingin pertumbuhan M2 dengan deposita Bank BRI, dan itu hasilnya ya jangan spill di sini. Hasilnya oke lah pokoknya teman-teman. Ya. Kalau yang lagi lirik Bank BRI M2 meningkat, bisa dibilang 99% BRI harusnya bisa mengcapture kenaikan M2 itu. Setuju. Dan tinggal kita follow lagi. Kemarin kan M2 naik banyak di bulan Juli ya kalau nggak salah. Iya, Juni sih. Di Juni ya, sorry. Juni naik banyak. Juni itu naik banyak. We'll see ke depannya. Kalau memang M2 terus bertambah, BRI bisa mengcapture itu, bisa mendapatkan deposit lagi, dia bisa nyalurin lagi, otomatis bisa jadi perputarannya semakin cepat lagi. Ya, setuju. Oke, itu sekilas teman-teman. Dari kasih tahu depositnya, kreditnya, profitnya, ada one off, dan kira-kira M2-nya. Oke, tapi ada lagi kok. Oh, ada lagi nih. Ada lagi. Oke, coba kasih tahu dikit. Jadi ada yang namanya Kopdes. Oke. Tuh, jadi nanti Kopdes ini apa? Ya sebenarnya gue udah bahas ya untuk member di dalam Think-nya ini, tapi sebenarnya Kopdes itu adalah di mana Bank Himbara ya, bank-bank BUMN itu akan untuk kasih pinjaman ke koperasi-koperasi di desa-desa dan kelurahan gitu intinya. Nah, ini kan pertanyaannya adalah apakah ke depannya ini bisa jadi bengkak gitu kreditnya BRI gitu dari segi NPL-nya kurang bagus. Karena dia yang bantu nyalurin gitu. Betul. Nah, kira-kira nanti NPL segala macam seperti apa?
Nah itu nanti ya sebenarnya kita udah bahas di dalam teman-teman. Ya mungkin kita simpan dulu deh, kalau teman-teman mau tahu ya mengenai Kopdes ini lebih dalam, mungkin bisa tulis di komen aja. Kita buatin satu video khusus gimana sih dampak dari Kopdes ini. Orang kan sempat pada fear ya, katanya ini bisa mengganggu perbankan, ntar Bank Himbara dikorbanin lagi katanya Not. Nah, tapi kalau kita cek, ya teman-teman tulis di kolom komen kalau memang kita mau bahas satu spesifik video mengenai Kopdes ini, dampaknya ke bank BUMN, dan pandangan kita di Think mengenai Kopdes ini apakah good, medium, or bad. Ya teman-teman tulis di kolom komen. So anyway teman-teman, that's it ya. Video singkat update mengenai kuartal 2 Bank BRI. Ya tentu update di sini kita nggak bisa kasih terlalu detail. Kalau teman-teman mau tahu update detailnya, pastiin teman-teman klik link di bio bawah. Itu teman-teman bisa join eksklusif 2-day workshop kita. Itu bakal diadain tanggal 30 sampai 31 Agustus. Kita bakal ajarin gimana caranya kita bisa kupas tuntas suatu bisnis. Ya, teman-teman bisa join sekarang karena seatnya itu hanya tinggal sisa yang online. Dan pendaftaran akan kita tutup pada tanggal 27 Agustus 2025. Oke, thank you teman-teman. I'll see you in the next setting. Bye-bye.